Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ibu Halimah Syadiah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan masih membahas mengenai program linier, yaitu bagian yang kedua atau pertemuan kedua. Nah, sebelumnya pernah nggak sih kalian itu melihat ada perusahaan tekstil atau pabrik tekstil? Nah, jadi gini. Di dalam suatu perusahaan itu pasti memproduksi beberapa pakaian dan pasti mempunyai beberapa kendala. Misalnya, perusahaan tersebut hanya punya 2 jenis pakaian. Terus dia hanya bisa menggunakan dengan 3 mesin. Penggunaan mesin dalam produksi pakaian tersebut biasanya memerlukan waktu maksimal. Perusahaan tersebut akan memikirkan rencana produksi untuk memaksimalkan jam kerja, bahkan guna memperoleh laba yang maksimal. Permasalahan tersebut ini salah satu permasalahan mengenai program linier. Nah, program linier itu merupakan suatu cara yang digunakan untuk mengatasi masalah optimasi. Optimasi itu bisa maksimum, bisa juga minimum dari suatu fungsi objektif dengan kendala-kendala berupa sistem pertidaksamaan linier 2 variabel yang udah kalian pelajari di pertemuan sebelumnya. Nah, pada bab ini kamu akan mempelajari nih mengenai program linier dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana cara menyelesaikan permasalahan program linier, lalu bagaimana sih penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mengetahuinya, pelajari bab ini dengan sungguh-sungguh. Namun, sebelum kita mempelajari bagaimana cara menyelesaikan masalahnya, sebelumnya kita akan membahas dulu mengenai nilai optimum dalam daerah himpunan penyelesaian. Nah, pada kesempatan kali ini tujuan pembelajaran kita adalah menentukan dulu nilai maksimum dan nilai minimumnya atau nilai optimum dari suatu fungsi tujuan dalam DHP, yaitu daerah himpunan penyelesaian. Pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas yaitu menggunakan metode titik pojok atau titik ekstrim. Nah, apa sih langkah penyelesaiannya? Ini. Jadi yang perlu kamu lakukan, yang pertama itu gambar dulu garis dari pertidaksamaannya. Nah, bisa dengan menggunakan tabel bantuan yang kemarin, yaitu yang tabel 3x3 ya. Kemudian tentukan di mana letak daerah himpunan penyelesaiannya. Lalu cari, pasti akan ada titik potong dari kedua garis. Caranya gunakan eliminasi substitusi. Lalu cari titik pojoknya atau titik ekstrimnya. Kalau sudah ada, kamu substitusi titik pojok ke fungsi tujuan atau fungsi objektif. Nah, dari hasil tersebut baru deh kamu identifikasi yang mana sih nilai maksimum atau nilai minimumnya sesuai yang ditanyakan dari permasalahannya. Sekarang kita coba untuk melihat contoh soalnya. Di sini jika diketahui P, ini adalah fungsi objektifnya. P-nya adalah 2x tambah Y, di mana X dan Y adalah elemen bilangan cacah. Maka cari nilai maksimum. Nah, kamu diminta mencari nilai maksimum dari pertidaksamaan ini. X tambah Y kurang dari sama dengan 4, X tambah 3Y kurang dari sama dengan 6. Tentunya ada syarat atau kendala tambahannya itu X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Gimana sih pembahasannya? Yuk, kita bahas bersama. Pertama, yang tadi langkah pertama, kamu gambar garis dulu menggunakan tabel 3x3. Nah ini, X tambah Y kurang dari sama dengan 4. Nanti ini kamu ubah dulu ke bentuk persamaan. Ya, X tambah Y sama dengan 4. Lalu, di sini X-nya 0. Berapa sih nilai Y-nya? Kalau di sini X-nya 0, berarti X ini kita anggap 0. Kalau X ini 0, berarti jadinya Y-nya adalah 4. Ya, sama dengan 4. Jadi 0,4. Sekarang kalau Y-nya yang 0, berarti Y ini jadi 0. Berarti nanti hasilnya yang terlihat adalah X sama dengan 4. Jadi X-nya 4, ketemulah titik 4,0. Lalu buat persamaan gambar garisnya. Kita buat gambar garisnya berarti 0,4, Y-nya di 4, ya, X-nya di 0. 4,0 berarti X-nya di 4, Y-nya 0. Tarik garis. Tentukan DHP. Karena dia kurang dari sama dengan 4, nah, cari satu titik, kamu uji satu titik di luar garis. Yang paling mudah itu 0,0. 0,0 itu di sini kan, kita substitusi X0, Y-nya 0. Ketika disubstitusi, 0 tambah 0 kan 0. 0 kurang dari 4. Benar nggak sih pernyataan ini? Oh, 0 kurang dari 4 itu benar.
Nah, kalau benar, berarti arsirannya itu ada di daerah sini. Kok di sini ya? Karena tadi 0,0 kan daerahnya ke sini. Ya kan? Daerahnya di bawah garis. 0,0 kan tidak ada di atas garis. Ya, jadi arsirannya itu bawah. Atau cara gampang ingetnya itu, ingat gini aja. Kalau kamu punya temen yang sifatnya benar, berarti kamu deketin dong. Kalau dia sifatnya salah, sifat itu kamu jauhin. Iya kan? Kayak gitu aja. Oh, tadi pernyataannya benar. Oh, berarti si 0 ini kita deketin. Jadi arsirannya mendekati 0. Lanjut. Untuk pertidaksamaan kedua, kita buat sama seperti tadi. Oke. Kalau X-nya 0, berarti X-nya kita tutup nih jadi 0. Berarti Y-nya adalah 6 dibagi 3 jadi 2. Oke. Begitu pula kalau Y-nya 0, berarti X-nya adalah 6. Gambar lagi garisnya sama seperti tadi. Dicek yang paling mudah adalah 0,0. X-nya 0, Y-nya 0, jadi kalau dihitung jadi 0, kurang dari sama dengan 6. Ternyata 0 kurang dari sama dengan 6 itu benar. Nah, ingat yang tadi, kalau benar berarti dari garis ini diarsirnya mendekati 0. Lalu, yang selanjutnya kita cari DHP-nya. Ini kita gambar, kita gabungin dalam satu bidang koordinat, yang tadi 4 sama 4 garisnya, terus yang 2 sama 6. Tadi arsirannya kan semuanya ke bawah kan. Nah, yang paling banyak diarsir itu adalah ini. Kenapa? Dia kena arsiran dari garis yang kedua dan kena arsiran dari garis yang pertama. Jadi inilah DHP-nya. Lalu titik potong itu yang mana nih? Titik potong di antara kedua garis itu ada di sini. Cara mencarinya gunakan substitusi eliminasi. Kemudian setelah disubstitusi eliminasi, dapatlah titik potongnya yaitu 3,1. Cari deh titik pojoknya. Nah, inilah titik pojoknya. Ya, ini kan DHP-nya tadi. Nah, titik pojok itu yang membatasi DHP 1, 2, 3. Sebenarnya 0,0 juga termasuk. Tapi, kalau 0,0 kita masukkan ke pertidaksamaannya, nilainya jadi 0. Dia akan selalu bernilai 0 atau intinya minimum. Nah, kalau bentuk seperti ini daerah tertutup biasanya yang ditanyakan adalah nilai maksimumnya. Jadi kita langsung fokus ke titik pojok yang lainnya selain 0,0. Oke, dapatlah di sini titik pojoknya ada saat titik pertama, kedua, dan ketiga. Nah, ketiga titik pojok ini kita substitusi ke fungsi objektif yang tadi, si 2x tambah y. Nah, pertama titik pojok yang pertama adalah 0,2. Berarti x-nya kita ganti sama 0, y-nya kita ganti ini sama angka 2. Jadi 2 kali 0 ditambah 2 hasilnya adalah 2. Begitu pula dengan caranya sama ya. Untuk titik pojok yang lain, hasilnya ada 2, ada 7, ada 8. Karena yang ditanyakan adalah nilai maksimum, maka jawabannya adalah 8. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Jadi kesimpulannya itu apa? Nah, ingat, kesimpulan untuk menentukan nilai optimum itu langkahnya yang pertama, saya tegasin lagi, pertama gambar dulu garisnya. Nah, cara gambar garis kamu udah belajar kan di pertemuan sebelumnya. Kemudian tentukan DHP-nya, cari titik pojok sama titik potongnya, lalu substitusi titik pojok ke fungsi objektif atau fungsi tujuan. Nah, kemudian untuk melatih pemahaman kamu mengenai materi ini, silakan kamu kerjakan latihan soalnya. Itu aja. Nah, sekian dari saya. Selamat belajar dari rumah, tetap semangat dan sehat selalu. Dan ingat ya, tetap jaga jarak, sering-seringlah mencuci tangan, dan juga tetap di rumah. Oke, itu aja. Jaga kesehatan kalian. Nanti kita akan bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.